Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indrian Hanif Adiatma dengan NIM G00250888 dari kelompok B1. Dan saat ini saya akan sedikit menjelaskan tentang situs facialis, yaitu komponen-komponen penyusun wajah terkhusus pada muskulusnya dan juga neurovaskularisasinya. Yang pertama, situs facialis ini dibagi jadi 4 kelompok. Kelompok pertama ada kelompok orbitalis, yaitu pada mata. Yang kedua ada kelompok nasalis, lalu yang ketiga ada kelompok oralis, dan yang keempat ada kelompok muskuli lain. Pertama akan saya bahas terkait kelompok orbitalis dulu. Jadi di sini ada kelompok orbitalis, yaitu pada mata, terdiri dari dua muskulus, yaitu musculus orbicularis oculi dan musculus corrugator supercilii. Jadi musculus corrugator supercilii ada yang kecil ini, yaitu untuk menarik alis ke bawah atau ke dalam gitu, kayak seperti ini. Lalu ada musculus orbicularis oculi yang tadi disebut, yaitu untuk menutup kelopak mata. Lalu berlanjut ke kelompok nasalis. Kelompok nasalis. Nah, di sini kelompok nasalis memiliki tiga muskulus. Yang pertama musculus procerus. Musculus procerus itu terletak pada ini ya, pertengahan antara mata, yang berfungsi untuk menarik kulit di antara alis ke bawah. Lalu ada musculus nasalis. Musculus nasalis ini berfungsi untuk mengembang dan menyempitkan lubang hidung. Lalu ada musculus depressor septinasi. Musculus depressor septinasi ini terletak di bawah sini. Musculus depressor septinasi. Lalu berlanjut ke kelompok oralis. Kelompok oralis ini yaitu seperti namanya, yaitu oral pada mulut, yang di sana ada lebih banyak muskulus ketimbang kelompok dua kelompok yang sebelumnya. Yang pertama saya sebut musculus levator labii superioris. Musculus levator labii superioris itu ada di sini, yang fungsinya untuk mengangkat bibir atas. Lalu ada musculus levator labii superioris alanasi. Perbedaannya adalah yang ini mengangkat bibir atas dan juga membuka lubang hidung. Letaknya ada di sebelah, dia lebih medial daripada musculus levator labii superioris, itu lebih ke arah hidung. Lalu lanjut ke musculus zygomaticus mayor. Musculus zygomaticus mayor itu untuk menarik sudut mulut ke atas atau untuk tersenyum. Dia letaknya ada di sini. Ini musculus zygomaticus mayor. Lalu yang sebelahnya ini ada musculus zygomaticus minor, yaitu untuk mengangkat bibir atas, tapi bukan sudut mulut tapi bibir atas. Oke. Itu musculus zygomaticus minor. Lalu berlanjut ke musculus risorius. Musculus risorius itu terletak di sini. Ini musculus risorius yang
Gunanya adalah menarik sudut mulut ke lateral atau senyum datar. Menarik sudut mulut ke lateral, musculus risorius. Lalu ada musculus buccinator. Buccinator ini untuk menekan pipi ke dalam seperti meniup dan mengunyah. Musculus buccinator ada di sini yang masuk ke dalam itu. Lalu ada musculus orbicularis oris. Orbicularis oris itu yang mengitari mulut ini. Jadi fungsinya untuk menutup dan apa ya bahasanya ya, bikin bibir maju gitu ya. Ini. Nah, lalu berlanjut ke depressor anguli oris. Depressor anguli oris itu dia ada di sini yang fungsinya untuk menarik sudut mulut ke bawah. Jadi gini, sudut mulut ke bawah, cemberut gitu ya. Jadi kalau musculus zygomaticus major itu untuk menarik sudut mulut ke atas tersenyum, tapi kalau musculus depressor anguli oris itu untuk mendepres sudut angulusnya oris ke bawah gini. Lalu musculus depressor labii inferioris, dia itu terletaknya di sebelah medialnya musculus depressor anguli oris yang gunanya untuk menurunkan bibir bawah. Gimana ya, menurunkan bibir bawah. Lalu ada musculus mentalis. Musculus mentalis ini juga menurunkan bibir bawah. Namun perbedaan antara depressor labii inferioris dengan musculus mentalis ini, kalau musculus mentalis maka bibirnya bibir bawah ikut maju, jadi seperti ini. Mengangkat dagu lalu memajukan bibir bawah, itu musculus depressor labii inferioris yang terletak di sini paling bawah, yang bentuknya seperti V gini. Lalu berlanjut ke kelompok muskulus lain. Kelompok muskulus lain ini terdiri dari auricularis. Auricularisnya ada 3, yaitu anterior. Di sini anterior, auricularis anterior, di sini auricularis superior, dan ini auricularis posterior. Yang gunanya untuk menarik daun telinga ke arah ya masing-masingnya. Kalau anterior berarti menarik daun telinga ke sana. Kalau superior ke atas, dan kalau posterior ke belakang. Lalu ada musculus platisma. Platisma itu dia kalau di gambarnya kelompok oralis tadi, dia ada di sini platisma. Nah, ini platisma. Dan platisma ini dia memanjang sampai sini ya. Jadi fungsinya platisma ini menarik sudut mulut ke bawah dan menegangkan kulit leher. Jadi kalau gimana ya? Jadi otot lehernya ikut tegang. Lalu ada lagi yang namanya musculus venter. Nah, musculus venter occipitofrontalis. Venter occipitofrontalis ini dia ada 2, yaitu yang pada frontalis dan pada occipitalis. Jadi musculus venter occipitofrontalis dan musculus venter frontalis occipitofrontalis. Kalau yang di frontalis gunanya adalah untuk mengangkat alis dan mengerutkan dahi. Jadi ini musculus venter frontalis occipitofrontalis. Lalu untuk venter occipitalis menarik kulit kepala ke belakang, namun saya nggak bisa menjelaskannya. Lalu berlanjut ke di sini ada
Nah, bagian yang dinamakan musculi masticatori, yang dia terdiri dari musculus masseter, musculus temporalis, musculus pterygoideus lateralis, dan medialis. Nah, dia di sini di pterygoideus dulu, di sini pterygoideus yang lateralis. Lalu kalau kita lihat lagi, nah ini pterygoideus yang medialis di dalamnya. Dan gunanya ini untuk mengangkat mandibula dan membantu gerakan rahang. Jadi untuk mengunyah gitu ya. Lalu ada musculus temporalis, yang temporalisnya yang di sini yang melekat pada os temporalis untuk mengangkat mandibula ke belakang, ke arah sini ya. Lalu ada yang terakhir yaitu musculus masseter, yaitu untuk mengangkat mandibula juga. Jadi untuk masseter itu letaknya ada ini masseter ini. Masseter. Jadi tadi ada kekeliruan. Jadi di sini pterygoideus yang lateralis dan medialis saya tadi tertukar. Ini pterygoideus yang lateralis itu di sini. Lalu yang lebih dalam ya pterygoideus medialis, yang fungsinya untuk membantu gerakan rahang, sama-sama membantu gerakan rahang. Lalu berlanjut ke neurovaskularisasinya. Pertama, vaskularisasi oleh arteri. Vaskularisasi oleh arteri, arteri utamanya ini gambarnya. Arteri utamanya adalah arteri facialis, lalu arteri maxillaris, arteri transversa, arteri temporalis superficialis, arteri ophthalmica, dan arteri occipitalis. Lalu untuk venanya itu ada vena facialis, vena angularis, vena temporalis superficialis, vena pterygoidea, dan vena ophthalmica, yang nanti bersatu di vena jugularis. Yang tadi itu juga untuk arteri itu berasal dari arteri arteri karotis eksterna. Jadi ini arteri karotis, yang ini ke interna, dan ini eksterna. Yang eksterna nanti ada yang bercabang ke arah sini dan ada yang bercabang ke arah parietal atau bagian atas. Lalu ada inervasi atau persyarafan. Persyarafan ini pada umumnya yaitu dia oleh cranial nerve ke-7 atau nervus facialis gitu. Dan terkhusus untuk mastigatori itu atau otot-otot yang terakhir tadi dibahas, yaitu dia oleh cranial nerve V3 atau nervus mandibularis. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang situs facialis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.